suamiku. Di hari pertama Sari melangkahkan kaki sebagai asisten rumah tangga, di rumah keluarga konglomerat, dunianya seakan runtuh tak bersisa. Tepat 17 tahun yang lalu, di hari anak kembarnya lahir, suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Namun kini, pria itu berdiri di depan matanya sebagai pemilik sah dari rumah mewah ini. Hingga kekerutan halus di sudut matanya, pria itu jelas-jelas adalah suaminya. Namun, ia hanya tersenyum sopan seolah baru pertama kali melihat Sari. "Mbak Sari, perkenalkan. Ini suamiku, Presdir Darmawan." Saat seorang nyonya yang anggun menggamit lengan pria itu, cangkir teh di tangan Sari terlepas dan hancur berkeping-keping di lantai. Bagaimana mungkin suamiku yang sudah mati bisa menjadi seorang konglomerat dan berdiri di samping wanita lain? Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa berikan like, subscribe, dan ceritakan cuaca hati Anda di kolom komentar hari ini. Saya berdoa agar hari yang cerah juga akan segera menghampiri Anda. Hidup ini memang penuh dengan kejutan yang tak terduga. Kisah yang dialami Sari, wanita yang tahun ini menginjak usia 47 tahun, adalah kejadian yang mungkin membuat kita berpikir, mana mungkin ada hal seperti ini di dunia? Mendengar kisah ini mungkin akan membuat Anda berpikir, jangan-jangan jalan hidup kita sebenarnya sudah tertulis dalam sebuah naskah takdir. Kisah ini dimulai saat Sari melangkah melewati gerbang rumah mewah seorang konglomerat untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. "Art, itu Bapak Presdir kita," ucap Pak Haryo, sang kepala pelayan, seraya membelokkan kemudi mobil dengan mulus. Sari langsung melempar pandangannya ke luar jendela. Di kejauhan, di bawah pohon beringin besar di taman, tampak seorang pria sedang berdiri. Tangannya bertaut di belakang punggung, menatap jauh ke depan. Begitu melihat siluet itu, mata Sari tak bisa lepas darinya. Aura pria yang berdiri membelakangi sinar matahari itu terasa sangat familiar. "Bapak baru saja tiba dari perjalanan bisnis di Amerika," lanjut Pak Haryo. Tepat saat Sari menempelkan wajahnya ke kaca jendela untuk melihat wajah pria itu, mobil berbelok di tikungan dan pria itu menghilang dari pandangan. "Kali ini Bapak pulang lebih cepat dari perkiraan. Biasanya kalau sudah keluar negeri, paling tidak sebulan baru kembali." Pak Haryo melirik Sari dari kaca spion dan bertanya, "Mbak Sari sempat lihat wajah Bapak?" "Ah, tidak. Saya tidak sempat melihatnya dengan jelas. Cuma lihat punggungnya sebentar." Pak Haryo tertawa kecil. "Begitu ya. Bapak Darmawan itu sangat sering dinas keluar negeri, jadi orang rumah pun jarang bisa bertatap muka langsung." Mbak Sari beruntung hari ini. "Hebat sekali ya." Begitulah. Beliau itu merintis semuanya, dari nol dengan tangan kosong. Mulai dari jadi kuli panggul di pasar Tanah Abang, sampai pekerjaan kasar lainnya pernah beliau jalani. Semua orang angkat topi kalau dengar kisah beliau. "Nanti begitu masuk, saya akan langsung perkenalkan Mbak dengan Bapak dan Nyonya. Dari tadi mereka sudah menunggu, ingin bertemu Mbak Sari dan anak-anak." Sari diliputi ketegangan yang aneh, campuran antara harapan dan rasa takut. Tanpa sadar, ia menggenggam erat tangan kedua anaknya. Mobil berhenti di depan rumah yang lebih mirip istana. Pak Haryo turun dan membukakan pintu belakang. Sari melangkah turun dengan hati-hati. Begitu pintu utama dibuka, Sari tak bisa menutup mulutnya karena takjub. Selama ini ia sudah keliling membersihkan rumah-rumah orang kaya, tapi rumah seperti ini bahkan belum pernah mampir di mimpiannya. Interiornya dilapisi material mewah yang menyilaukan mata. Saat Sari masih terpaku mengedarkan pandangan, seorang wanita berjalan anggun dari dalam rumah. Ia adalah sang nyonya rumah, Siska. Penampilannya sangat elegan, menyatu sempurna dengan kemewahan di sekelilingnya. Kulitnya kencang hingga sulit menebak usianya, dan dari ujung rambut hingga ujung kaki memancarkan aura kelas atas. Sari, yang hanya mengenakan kaos lusuh dan celana kain yang sudah berserabut, tanpa sadar menundukkan kepala. "Ya ampun, ini rupanya ibunda dari penyelamat-penyelamat kecil kita. Selamat datang. Pasti lelah ya di perjalanan?" Siska tersenyum ramah dan menghampiri Sari. "Iya Nyonya. Terima kasih sudah menerima kami," ucap Sari seraya membungkuk hormat. Siska lalu meraih tangan Surya dan Bintang yang berdiri di belakang ibu mereka. "Kalian rupanya anak-anak baik itu. Terima kasih banyak ya, sudah menemukan tas Tante." "Ah, tidak apa-apa Tante. Itu kan sudah keharusan," jawab Bintang malu-malu, yang membuat Siska tertawa renyah. "Keharusan, bagaimana? Di zaman sekarang, anak-anak yang menemukan uang sebanyak itu dan langsung lari ke kantor polisi itu langka. Loh, padahal Tante sudah lapor polisi, tapi rasanya sudah pasrah." Siska lalu menatap Sari. Mbak Sari mendidik anak-anak dengan sangat baik. "Anggap saja ini lembaran baru, tinggallah di sini dengan nyaman." "Terima kasih banyak, Nyonya. Saya akan bekerja dengan sangat jat." Siska memberi isyarat pada pelayan lain di dekatnya.
tolong buatkan teh hangat untuk Mbak Sari dan anak-anak. Pasti haus setelah perjalanan jauh. Baik, Nyonya. Saat pelayan itu undur diri, tatapan Siska tertuju lekat pada wajah Surya. Ya ampun, tapi kalau diperhatikan, anak laki-laki ini mirip sekali dengan suamiku waktu masih muda. Siapa namamu, Nak? Nama saya Surya, Tante. Bentuk mata dan ujung hidungnya, kok bisa sama persis ya? Suami Tante itu, tampan sekali loh waktu muda. Surya nanti kalau sudah besar pasti banyak bikin gadis-gadis patah hati. Candaan Siska membuat wajah Surya bersemu merah. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang bergegas dari arah tangga. Lantai 2, Sari secara refleks menoleh ke sana. Sepertinya itu suamiku. Dia baru saja sampai dan naik ke atas untuk ganti baju, kata Siska sambil tersenyum, cerah pada Sari. Pah, ada tamu kita nih. Cepat turun. Dari lantai atas, terdengar suara seorang pria membalas. Iya, ganti baju sebentar, Papa langsung turun. Begitu suara itu menghantam gendang telinga Sari, ia terpaku kaku. Suara itu sangat mirip hingga membuat bulu kuduk berdiri, persis seperti suara suaminya, Bima, yang telah meninggal 17 tahun lalu. Sari menatap tajam ke ujung tangga seolah terhipnotis. Jantungnya berdebar kencang, menanti suaminya turun dari sana kapan saja. Sari dan Bima memulai pernikahan mereka dari sebuah kontrakan petak yang sempit, namun bagi mereka, asalkan bersama, tak ada hal di dunia ini yang membuat mereka iri. Selama 17 tahun sejak suaminya tiada, Sari membasahi bantalnya setiap malam, sambil memanggil namanya, dan menahan kerinduan yang menyiksa itu dengan mencari jejak suaminya di wajah anak-anak mereka. Hanya dari suara sepersekian detik itu, saja sudah cukup membuat seluruh tubuhnya gemetar. Bima adalah segalanya dan satu-satunya cinta dalam hidup Sari. Pak Haryo, tolong antar Mbak Sari dan anak-anak ke kamar mereka dulu ya. Ucap Siska pada Pak Haryo melihat Sari yang berdiri bengong. Baik Nyonya, akan segera saya antar. Nyonya Siska menoleh pada Sari. Mbak Sari, bereskan barang-barang lalu kita makan bersama ya. Suamiku juga ingin bertemu anak-anak. Sari hanya bisa mengangguk pelan dengan wajah linglung. Setelah membereskan barang, jantung Sari berdegup kencang tanpa alasan yang jelas saat berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang keluarga. Silakan, diminum Mbak. Seorang pelayan menyodorkan teh hangat begitu Sari sampai di pintu ruang keluarga. Ah, ya, terima kasih. Di saat itulah, ketika Sari masih ragu harus melangkah kemana di ruang keluarga yang luas itu, matanya menangkap sosok punggung lebar seorang pria yang sedang berdiri menghadap jendela kaca besar melihat taman, dengan sebelah tangan masuk ke saku celana panjangnya. Pria itu membelakanginya, sedang berbicara di telepon. Ya, bawa dokumennya ke kantorku besok pagi. Suara yang berat dan bernada rendah. Begitu mendengar suara itu lagi, tubuh Sari seolah membeku di tempat. Suara itu adalah suara yang tak pernah bisa ia lupakan sedetik pun, selama 17 tahun ini. Suara yang sudah ribuan kali ia dengar di dalam mimpinya. Tangan Sari yang memegang cangkir teh mulai bergetar hebat. Pria itu menutup telepon dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Bapak, tamu kita sudah datang, ucap Pak Haryo pelan. Pria itu perlahan menoleh. Dan tatapannya bertubrukan, langsung dengan mata Sari. Di wajah pria itu, tersungging senyum yang sangat sopan dan lembut. Napas Sari tercekat. Kerutan halus di sudut mata, sudut, lekukan hidung, semuanya persis seperti Bima, suaminya yang ia ingat. Mas, suara Sari keluar sangat pelan, nyaris seperti cicitan nyamuk. Pria itu menautkan alisnya dengan raut wajah bingung menatap Sari. Ya, maaf, Anda bilang, apa barusan? Saat itu, Siska turun dari tangga dengan senyum merekah. Ia menghampiri pria itu, dengan natural, menggamit lengannya sambil menatap Sari. Ya ampun, Mbak Sari, sudah keluar rupanya. Pah, kenalkan, ini ibunda dari anak-anak baik yang Papa ceritakan. Mulai hari ini beliau akan membantu mengurus rumah kita. Siska menyandarkan kepalanya manja di bahu pria itu dan memperkenalkan dengan bangga. Mbak Sari, perkenalkan. Ini suamiku, Presdir Darmawan. Presdir Darmawan, nama yang keluar dari mulut Siska bukan Bima. Tapi pria yang berdiri di depannya ini, tak salah lagi, adalah suaminya. Langit serasa runtuh, menimpa Sari. Darmawan, kenapa Mas Bima bisa jadi suami wanita itu? Kenapa dia tidak mengenaliku? Keterkejutan dan kebingungan menghantamnya bagai badai. Tenaga di jari-jari Sari perlahan menghilang. Cangkir teh yang ia pegang erat, dengan kedua tangannya menjadi miring, dan akhirnya terlepas. Bersamaan dengan suara nyaring, cangkir itu hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Teh, yang masih panas mengepul memercik membasahi punggung kaki Sari dan selop rumah, yang dipakai Presdir Darmawan. Ya ampun, Mbak Sari tidak apa-apa? Ada yang terluka tidak? Siska terkejut dan langsung memegang lengan Sari.
Pak Haryo yang berdiri di samping juga bergegas, mengeluarkan sapu tangan. Tapi Sari, seolah tak merasakan panas di kakinya, hanya terus menatap kosong wajah Presdir Darmawan. Anda sepertinya sangat terkejut. Tehnya pasti lumayan panas. Kaki Anda tidak apa-apa. Tatapan Presdir Darmawan sangat lembut ke arah Sari, tapi sorot matanya bagaikan kelereng kaca. Yang kosong, tak menyimpan emosi masa lalu sedikit pun. Itu murni kesopanan, seorang pria berwibawa kepada orang yang baru pertama kali ia temui. Pah, kaus kaki Papa basah semua. Bagaimana ini, Mbak Sari sepertinya terlalu gugup bertemu Papa, ucap Siska. Darmawan menepuk pelan tangan Siska dan tertawa kecil. Halah, kaus kaki basah kan tinggal diganti. Yang penting, orangnya tidak terluka. Pak Haryo, tolong panggil orang untuk membersihkan ini, karena bahaya, dan tolong periksa apa kaki ibu ini melepuh atau tidak. Sari meremas ujung celemeknya kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Apakah pria di depannya ini benar-benar Mas Bima, ataukah ia sedang bermimpi? Ia tak bisa membedakannya. Dengan bibir yang bergetar, Sari tak bisa melepaskan pandangannya dari wajah Presdir Darmawan. Tapi pria itu tak lagi memberikan tatapan istimewa padanya. Ia hanya merangkul lembut bahu Siska dan melangkah pelan masuk ke ruang makan. Menatap punggung itu, Sari merasakan nyeri di dada yang membuat napasnya sesak. Suami yang ia temui secara ajaib setelah 17 tahun, kini telah menjadi Presdir Darmawan berdiri berdampingan dengan wanita lain. Dan Sari harus menghadapinya sebagai seorang art miskin yang memecahkan gelas di rumah pria itu. Di ruang makan, atas arahan Pak Haryo, terhidang jamuan makan luar biasa mewah, yang belum pernah Sari lihat seumur hidupnya. Berbeda dengan Sari yang pikirannya masih melayang, anak-anaknya justru sangat bersemangat. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Sari duduk hati-hati di sudut meja. Surya yang sepertinya sangat lapar, langsung menyendok nasi begitu ia duduk. Tapi caranya menyendok nasi sedikit unik. Melihat itu, Siska yang duduk di seberang tiba-tiba tertawa. Ya ampun, Pah, lihat deh, coba lihat cara Surya makan, tunjuk Siska. Darmawan meletakkan sendoknya dan melihat ke arah Surya. Kenapa? Nanti anaknya tersedak loh, bukan itu? Lihat cara dia pegang sendok. Kok bisa sama persis dengan Papa? Ujung sendoknya agak ditegakkan ke atas begitu. Itu kan kebiasaan Papa banget. Wajahnya persis Papa waktu muda, tingkah lakunya juga mirip bapak dan anak, sungguhan. Mendengar perkataan istrinya, Darmawan menyipitkan mata dan mengamati Surya dengan saksama. Lalu ia mengangkat sendoknya dan meniru gaya yang sama untuk mencedok kuahnya. Hahaha, iya juga ya. Aku juga dari kecil, tanpa ada yang mengajari, merasa lebih nyaman makan dengan cara begini. Aneh bin ajaib ya, Darmawan tertawa lepas merasa takjub melihat Surya. Melihat pemandangan itu, tenggorokan Sari serasa tercekat. Siska mengambil lauk, daging dan meletakkannya di piring anak-anak. Surya, Bintang, coba makan ini. Ini daging sapi premium Wagyu yang baru dikirim subuh tadi, rasanya enak sekali, loh. Oh ya anak-anak, kalau ibu kalian biasanya paling suka makan apa? Surya, yang sedang mengunyah daging, menelan makanannya lalu tersenyum getir, sebenarnya. Lama sekali saya kira ibu benci daging sapi, Tante. Loh, kenapa? Mbak Sari tidak suka daging? Tanya Siska heran. Setiap kali ada lauk, daging enak, ibu selalu mengopernya ke piring kami. Belakangan baru saya tahu. Sebenarnya ibu juga sangat suka daging, tapi beliau rela menahan diri supaya kami berdua bisa makan lebih banyak. Ucapan Surya yang tulus membuat keheningan sejenak menyelimuti meja makan. Surya merasa bersalah, menunduk dan tersenyum canggung. Maaf, di saat makan, enak begini saya malah cerita yang sedih-sedih. Siska buru-buru menggeleng. Tidak, Surya, tidak usah minta maaf. Tante sama sekali tidak tahu ada cerita mendalam seperti itu. Mbak Sari pasti sangat menderita selama ini. Tapi, maaf, kalau Tante lancang, kenapa hidup kalian sangat kesulitan? Apa ayah kalian sudah tidak ada? Surya meletakkan sendoknya, menatap langit-langit sejenak lalu menjawab, sebenarnya, ayah kami meninggal dunia karena kecelakaan tepat di hari kami lahir. Sejak saat itu, ibu membesarkan kami berdua sendirian. Terlebih lagi, Bintang sejak kecil tubuhnya sangat lemah. Ginjalnya rusak jadi dia harus rutin cuci darah. Darmawan menghela napas panjang dan dalam. Entah kenapa, kisah kesulitan anak-anak itu tidak terdengar seperti urusan orang lain, melainkan membuat tenggorokannya ikut tercekat. Kalian telah melewati kehidupan yang sangat keras. Ya, mendengarnya saja membuat dada saya sesak. Darmawan mengangkat wajahnya dan menatap Sari. Tatapan yang begitu sendu dan dalam itu membuat jantung Sari serasa berhenti berdetak. Bintang, panggil Darmawan. Ya, Bapak Presdir, mulai sekarang,
Jangan khawatir soal biaya rumah sakit. Saya yang akan jadi donatur tetapmu. Saya akan kerahkan dokter-dokter terbaik di negeri ini untuk menyembuhkan penyakitmu sampai tuntas. Saya janji. Mendengar hal itu, Siska langsung menggenggam erat tangan suaminya dengan gembira. Ya ampun Pak, ide yang bagus sekali. Mbak Sari, dengarkan, sekarang suamiku yang akan menanggungnya. Jadi Mbak Sari bisa tenang. Sari menggenggam erat sendoknya, menahan air mata yang siap tumpah. Di hadapan, takdir gila di mana pria yang mungkin adalah suaminya ini menawarkan diri untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Sari tak bisa berkata-kata. Darmawan dan Siska, yang tidak tahu kisah sebenarnya, mengira Sari hanya terlalu terharu dan bersyukur. Mereka menatap Sari dengan iba dan menunggu dalam diam. Malam harinya, rumah megah itu terasa sangat sunyi, tetapi tidak dengan kamar. Sari, anak-anaknya sudah tertidur lelap di kasur empuk sementara Sari terus membolak-balikkan badan menatap langit-langit. Tragedi 17 tahun lalu terlintas, begitu jelas seperti baru terjadi kemarin. Sari, aku berangkat ke rumah sakit. Sekarang. Tunggu sebentar ya, aku akan segera melihat anak-anak kita. Itu adalah kata-kata terakhir Bima. Tapi kenapa pria itu ada di sini? Kenapa dia tidak mengenaliku? Apa karena kecelakaan itu dia hilang ingatan? Atau aku yang hanya halusinasi melihat orang yang mirip? Tapi bagaimanapun ia memikirkannya, bentuk mata, suara, dan kebiasaan itu. Tidak mungkin bukan Mas Bima. Sari meremas dadanya sambil menjerit tanpa suara. Malam yang dipenuhi kerinduan dan kebingungan itu terasa sangat panjang dan kejam. Keesokan paginya, sinar mentari yang menyilaukan masuk melalui jendela. Sari, yang tidak bisa tidur semalaman, melangkah keluar ke halaman. Saat ia sedang menyiram bunga untuk menenangkan pikirannya. Selamat pagi, Mbak Sari. Bagaimana tidur anak-anak semalam? Nyenyak. Mendengar suara itu, Sari tersentak, kaget dan menoleh ke belakang. Darmawan berdiri di ujung tangga dengan mengenakan jubah mandi yang santai. Rambutnya sedikit berantakan karena baru bangun tidur, matanya terlihat lebih dalam dan sayu dari biasanya, dan napas paginya yang santai berpadu dengan udara pagi. Ah, iya, Bapak. Berkat kebaikan Bapak, kami tidur sangat nyenyak. Darmawan tersenyum kebapakan dan berjalan menuju sofa. Ia mengambil kacamata di atas meja, memakainya, lalu membuka koran lebar-lebar. Waktu memang telah berlalu, dan kerutan di sudut matanya semakin dalam, tapi begitu melihat bola mata yang teduh dan bersinar di bawah sinar matahari itu, jantung Sari kembali berdegup kencang. Mas, ini benar-benar kamu. Aku tidak bermimpi. Sari menatap wajah Darmawan tanpa berkedip hingga jiwanya serasa melayang. Darmawan, yang menyadari tatapan itu dari balik korannya, balas menatap. Mbak, apa ada yang menempel di wajah saya? Atau, hari ini saya terlihat kelewat. Tampan ya? Candanya. Wajah Sari memerah padam dalam sekejap. Ah, maaf, Bapak Presdir, saya sungguh lancang. Darmawan tertawa pelan dan melipat korannya. Bercanda, Mbak, bercanda. Santai saja melihatnya, tidak dipungut biaya kok. Sari mengumpulkan keberanian dan bertanya, Bapak, apakah? Namun baru saja, Sari hendak membuka suara, Siska turun dari lantai 2 dengan balutan jubah mandi yang cerah. Ia langsung berjalan mendekat dan dengan santainya duduk di atas pangkuan Darmawan, lalu melingkarkan lengannya di leher sang suami. Pah, ini kan hari libur. Nanti kita kencan sambil minum teh di taman ya. Musik kesukaan Papa sudah aku siapkan semua loh. Siska mencium pipi Darmawan dengan manja. Darmawan hanya menggumam pelan seolah cuek, dan kembali membuka korannya. Melihat kemesraan kedua orang itu, Sari tak kuasa melanjutkan kata-katanya. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan berbalik pergi dengan hati hancur. Tiba waktu makan siang, Sari memasak dengan sepenuh hati di dapur. Menunya adalah hidangan istimewa. Bukan hidangan biasa, melainkan rawon makanan kesukaan mendiang Bima, namun dengan bumbu rahasia khas buatan Sari. Ia menambahkan bubuk ebi yang dihaluskan dan cabai rawit ekstra, menciptakan kuah rawon yang pedas, nendang namun memiliki rasa gurih kluwek yang sangat pekat. Dengan tangan sedikit bergetar, Sari meletakkan mangkuk besar rawon itu di tengah meja makan. Darmawan tanpa sadar menyendok kuahnya. Namun sedetik kemudian, gerakannya terhenti kaku. Rasanya seperti pernah kumakan di suatu tempat. Darmawan mengerutkan keningnya, berusaha menggali ingatannya. Sari mengepalkan tangannya kuat-kuat, matanya terpaku pada bibir Darmawan. Kumohon, ingatlah, Mas. Namun, Darmawan akhirnya hanya menggelengkan kepala ringan dan melanjutkan makannya. Mbak Sari, rasa rawon ini luar biasa lezat. Pujian itu tidak membuat Sari senang. Sebaliknya, kekecewaan melanda dirinya, seolah dadanya berlubang.
Wah, benar. Pah, rasanya enak banget, Mbak Sari. Jauh, lebih gurih dari rawon hotel bintang 5, sahut Siska. Tapi di saat itu, tiba-tiba Darmawan memegang kepalanya dengan raut wajah kesakitan. Siska terkejut dan memegang lengan suaminya. Pah, kenapa? Sakit kepalanya kumat. Lagi, Darmawan memejamkan mata menahan sakit dan bernapas kasar. Sudah, beberapa tahun ini tidak pernah kumat begini. Tiba-tiba kepalaku berdengung. Bapak sedang kurang sehat? Tanya Sari cemas. Hanya gejala yang kadang-kadang muncul sejak dulu, gumam Darmawan. Ia memijat pelipisnya lalu kembali mengambil sendok. Sudahlah, tadi cuma pusing sedikit. Mungkin karena masakannya terlalu enak jadi aku makan terburu-buru. Setelah makan siang, Darmawan menatap ke arah taman dari balik jendela kaca. Ruang keluarga. Di sana, Surya sedang sendirian melempar bola kasti ke arah dinding. Setiap kali bola memantul, Surya melompat dengan lincah menangkapnya. Mata Darmawan berbinar aneh melihat pemandangan itu. Ia mengambil sarung tangan, kasti usang dari gudang, berganti pakaian olahraga santai, dan berjalan tegap ke halaman. Surya, main sendirian mana seru? Lempar ke sini, biar Bapak yang tangkap. Mata Surya membulat kaget. Bapak, serius? Lemparan saya cukup kencang. Oh, Bapak yakin gak apa-apa? Hahaha, jangan remehkan bapak-bapak ini. Dulu, masa mudaku suka olahraga, loh. Ayo, cepat lempar. Dan begitulah, keduanya saling melempar bola. Hingga matahari mulai condong ke barat, permainan mereka tak kunjung berhenti. Di sudut taman, Pak Haryo berdiri mengamati mereka diam-diam. Senyum ramah yang biasanya menghiasi wajah Pak Haryo menghilang, digantikan oleh tatapan mengamati, yang menelisik wajah Surya dan Darmawan secara bergantian. Duh, main bola saja, kok sampai seharian penuh? Pak, ayo masuk istirahat, kita kan mau minum teh, panggil Siska dari dalam, namun Darmawan sama sekali tidak mendengarnya. Begitu, juga Sari. Ia dengan cemas menunggu kesempatan untuk berbicara berdua saja, dengan Darmawan. Tapi karena Darmawan sangat asyik bermain kasti dengan Surya, Sari sama sekali tidak punya celah. Terkadang saat permainan jeda, Siska dengan sigap datang membawakan air minum dan handuk, membuat Sari hanya bisa gigit jari dari kejauhan. Permainan itu baru benar-benar berakhir ketika matahari terbenam. Malam semakin larut, rumah megah itu sunyi senyap seperti tak berpenghuni. Tapi, Sari sama sekali tidak bisa tidur, ia lalu melangkah ke taman. Di sana, di sebuah bangku, tampak seseorang sedang duduk. Darmawan. Sari menelan ludah dan mendekat dengan hati-hati. Bapak, belum tidur? Darmawan menoleh dan tersenyum lembut. Oh, Mbak Sari, saya tidak bisa tidur, jadi cari angin. Sebentar. Dengan suara bergetar, Sari membuka mulut. Bapak, maaf kalau saya lancang, tapi bolehkah saya bertanya sesuatu? Sekitar 17 tahun lalu, apakah Bapak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan parah lainnya? Darmawan tampak bingung. Ia tertawa kecil dan menggeleng. Kecelakaan? Tidak pernah. Seumur hidup saya cuma bekerja seperti sapi perah. 17 tahun lalu itu masa-masa di mana saya sedang mati-matian bekerja keras, mengangkut barang berat di tanah, abang dari bawah. Saat itu kalau saya libur sehari saja, besoknya tidak bisa makan. Jadi terbaring karena kecelakaan itu hal yang tidak mungkin saya alami. Sari mencoba bertanya lagi, bagai berpegang pada jerami di tengah lautan. Bapak, apa Bapak pernah tinggal di daerah Sukabumi, Jawa Barat, di masa lalu? Di sana, apa Bapak pernah mendengar nama Bima? Darmawan menyipitkan mata, mencoba mengingat-ingat, lalu menggeleng lagi. Bima, selama saya berbisnis, saya bertemu banyak orang, tapi sepertinya saya tidak pernah kenal nama itu. Kalau ke Sukabumi sesekali pernah untuk jalan-jalan, tapi tidak pernah tinggal di sana. Kenapa Mbak Sari tiba-tiba bertanya begitu? Pandangan Sari menggelap. Wajah itu jelas-jelas wajah Bima. Tapi kehidupan yang ia ceritakan sama sekali tidak memiliki satupun irisan dengan masa lalunya. Apa aku benar-benar salah orang? Apa mungkin di dunia ini ada orang yang wajahnya 100% sama? Rasa putus asa menyapu batin Sari bagai ombak besar. Ia menundukkan kepalanya. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh menetes. Melihat tubuh Sari bergetar menahan tangis yang pilu, Darmawan menjadi panik. Ia merogoh sapu tangan dari sakunya dan menyodorkannya. Mbak, kenapa menangis? Apa saya salah bicara? Sari menggeleng. Bukan Pak, wajah Bapak, suara Bapak, sangat mirip dengan mendiang suami saya, bahkan tatapan hangat Bapak saat mengkhawatirkan saya. Terasa seperti suami saya hidup kembali. Maafkan, saya Pak, pikiran saya sejenak melantur, saya minta maaf. Mendengar itu, Darmawan merasakan perasaan yang aneh. Suami Mbak pasti pria yang sangat beruntung.
Meskipun 17 tahun telah berlalu, dia masih memiliki istri yang merindukannya sedalam ini. Darmawan tersenyum getir dan menepuk ringan bahu Sari. Kemudian, seolah memberi ruang agar Sari bisa menangis sepuasnya, ia memutar langkah masuk ke dalam rumah. Sari melihat punggung yang menjauh itu, dan dadanya kembali terasa diremas kuat. Di bawah temaram cahaya lampu tidur, Darmawan duduk di tepi ranjang. Ia menekan kuat kedua pelipisnya menahan sakit kepala yang berdenyut hebat. Rasa sakit yang bertahun-tahun sudah tidak ia rasakan, mendadak kembali menyerang setelah mengobrol dengan Sari. Siska yang sedang berbaring terbangun. Dengan wajah khawatir, ia menyentuh bahu suaminya. "Pah, sakit kepalanya kumat lagi? Wajahmu pucat sekali." Nada suaranya penuh kekhawatiran yang tulus. Namun tanpa sadar, Darmawan menepis pelan tangan istrinya dan berdiri. "Cuma, agak capek saja. Kamu tidurlah duluan." Tangan Siska tertahan di udara, merasa ditolak. Siska tersenyum pahit dan berkata, "Pah, papa itu terlalu banyak pikiran. Kata dokter kan begitu, jangan terlalu memaksakan diri memikirkan macam-macam." Siska mengambil botol obat dari laci, menyerahkan sebutir pil dan segelas air. Darmawan menerimanya dalam diam dan menelannya. Siska menyandarkan wajahnya ke punggung Darmawan dan berbisik pelan, "Papa tidak tahu seberapa hancur hatiku setiap kali melihat papa kesakitan. Jadi kumohon, buang semua pikiran rumit yang menyiksamu itu. Itu satu-satunya cara untuk melindungi diri, papa dan kebahagiaan kita." Beberapa hari kemudian, di sore hari saat pekerjaan rumah sedang senggang, Sari sedang melipat handuk bersih di sudut ruang keluarga. Bintang tiba-tiba mendekat dan duduk di sebelahnya. Gadis itu mengintip wajah ibunya, lalu menarik pelan ujung lengan baju Sari. "Ibu akhir-akhir ini aneh deh, sejak kita pindah ke sini, ibu terus-terusan curi-curi pandang ke Bapak Presdir. Ibu lagi ada pikiran, ya? Bisikin ke aku dong." Sari menghentikan tangannya dan ragu sejenak. Ia takut memberi harapan palsu pada putrinya bahwa pria itu mungkin ayahnya. "Bilang aja, Bu." "Bintang kan sudah besar, sudah ngerti," desak Bintang. Melihat sikap Bintang yang dewasa, Sari akhirnya luluh. "Bintang, ibu nggak tahu boleh bilang ini atau tidak, tapi Bapak Presdir itu sangat mirip dengan ayahmu. Bentuk matanya, suaranya, bahkan kerutan di sudut matanya saat tersenyum. Ibu, rasanya mau copot jantung setiap kali melihatnya." Bintang membelalakan matanya dan memperhatikan wajah ibunya. Lalu ia berkata, "Hati-hati, Bu. Sebenarnya, waktu pertama kali datang ke sini dan lihat Bapak, aku juga sempat teringat foto ayah sebentar. Tapi, foto ayah kan masih muda banget, wajahnya kurus dan dekil." Sari tersenyum getir dan mengangguk. "Benar. Ayahmu waktu itu baru umur 30 tahun. Tiap hari kerja kuli, keringat bercucuran, kulitnya hitam terbakar matahari. Makan saja susah, jadi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali." Bintang melihat ke arah figura-figura mewah di dinding ruang keluarga, lalu menatap ibunya lagi. "Iya, kan? Tapi Bapak Presdir itu penampilannya sangat berkelas dan berwibawa. Pakai jas rapi, kelihatan kayak orang dari dunia lain. Jadi pas lihat kemiripannya, aku cuma mikir, oh, ternyata di dunia ini banyak ya orang yang mirip. Soalnya aku nggak pernah ngebayangin ayah yang sudah mati, ternyata seorang konglomerat." Sari menggenggam tangan putrinya dan berkata, "Mantap." Awalnya ibu juga mengira mata ibu yang salah. Tapi kalau dilihat dari dekat, ibu tahu. Sorot matanya, gaya bicaranya. Meski waktu berlalu, ada ciri khas seseorang yang tidak akan berubah. Ibu masih ingat jelas ciri khas itu. Bintang yang melihat keyakinan di mata ibunya, merangsek maju. "Kalau gitu, Bu, kita pastikan sekarang, bukti yang nggak ada di foto ayah. Luka atau tahi lalat di tubuh ayah? Ibu ingat ada apa?" Mendengar pertanyaan itu, Sari memejamkan mata. Kenangan 17 tahun lalu saat ia membasuh punggung Bima yang pulang dari kerja kasar kembali terbayang. Ada, di bahu kiri bagian belakang, ada bekas luka goresan panjang seperti kena sayatan pisau. Bintang mengepalkan tangannya semangat. "Nah, kita tinggal cek. Itu, aku bakal bantu, Bu. Gimana caranya kita harus lihat. Kita harus pastikan, apa benar dia ayah kita." Pagi hari beberapa hari kemudian, Darmawan yang baru pulang dari perjalanan dinas singkat ke luar negeri, muncul di ruang keluarga. Kebetulan, Surya sedang memakai seragam SMA barunya untuk acara sekolah, tanpa kesulitan memasang dasi di depan cermin hingga wajahnya memerah. Melihat Surya yang kerepotan, Darmawan melangkah mendekat. "Anak laki-laki kok ceroboh sekali, sini." Darmawan mengambil alih dasi itu dan mulai membuat simpul dengan tangannya sendiri. "Perhatikan baik-baik. Dasi itu melambangkan kesiapan hati. Kalau meluruskan, selembar tali saja tidak bisa, bagaimana kamu mau mengerjakan hal besar? Nantinya,
Tangan besar Darmawan bergerak telaten di sekitar kerah Surya. Surya, yang terpesona dengan aura dewasa pria itu, menahan napas dan berdiri kaku. Sari memperhatikannya dari pintu dapur, hatinya terasa berdesir. Darmawan merapikan ikatan dasinya dan menepuk bahu Surya. Sudah mau berangkat sekolah? Sari memberanikan diri mendekat dan menjawab dengan nada bercanda. Iya, Bapak. Surya, ini kalau urusan belajar memang kurang, tapi kalau urusan buka gerbang sekolah, dia juara 1 loh, kadang lebih pagi dari satpam sekolah. Darmawan tertawa, lepas mendengar candaan Sari. Ia lalu menatap Surya yang tersipu malu. Hahaha, bagus, rajin itu bakat yang besar. Tapi Surya, sebagai anak laki-laki masa kamu cuma puas jadi pembuka gerbang sekolah? Mimpimu harus lebih besar. Kalau kamu ingin jadi pilar keluarga ini dan melindungi orang-orang yang berharga bagimu, kamu harus jauh lebih kuat dari sekarang. Saya akan dukung semua biaya pendidikanmu, jadi belajarlah yang sungguh-sungguh. Wajah Surya bersemu merah karena dukungan Darmawan. Saat itu, Siska yang berpakaian sangat mewah muncul membawa koper kecil. Ya, ampun, Papa baru pulang, Mamah malah mau pergi. Pah, aku pergi liburan sama teman-teman arisan ya. Surya, Bintang, berangkat sekolah naik mobil saja, Tante. Sudah panggilkan sopir. Siska menyentuh ringan bahu suaminya, pamit pada Sari, lalu bergegas pergi. Bintang yang sudah menyandang tas sekolahnya, menyenggol bahu ibunya sebelum keluar rumah dan berbisik. Bu, semangat. Nanti pulang sekolah aku langsung ke sini. Setelah anak-anak pergi, di rumah yang sangat luas itu hanya tersisa Darmawan dan Sari. Di ruang keluarga yang sunyi, Sari menarik napas panjang, sambil menatap punggung Darmawan. Kini saatnya untuk benar-benar membuktikan kecurigaannya. Bapak pasti lelah setelah perjalanan dinas, kan? Katanya wedang jahe merah kental sangat bagus untuk memulihkan tenaga. Apa perlu saya buatkan secangkir? Darmawan menoleh ke arah Sari. Wedang jahe merah? Boleh juga, tolong antarkan ke ruang kerja saya ya. Setelah mendapat persetujuan, Sari segera ke dapur. Jantungnya berdetak kencang seperti jenderang, hingga ujung jarinya terus bergetar. Bapak, ini tehnya. Sari mendekati meja Darmawan di ruang kerja. Tepat saat Darmawan masih membaca dokumen dan hendak mengulurkan tangan, Sari dengan sengaja pura-pura tersandung dan tubuhnya oleng ke depan. Bersamaan dengan jeritan kecil, cangkir teh di nampan itu tumpah tepat di atas bahu kiri Darmawan. Air wedang jahe yang berwarna kecoklatan seketika menodai kemeja putih Darmawan. Ya ampun, Bapak, bagaimana ini? Saya benar-benar ceroboh. Sari berpura-pura panik, mengeluarkan lap dan mulai menyeka bahu Darmawan. Tapi tangan Sari tidak sekadar menyeka kemeja yang basah. Pandangannya terpaku ke balik kemeja basah. Itu, tepat di bahu kiri belakang Darmawan. Dengan tangan bergetar, Sari mencoba menarik sedikit kerah kemeja itu. Darmawan diam saja memperhatikan gerakan tangan Sari. Lalu tiba-tiba, ia menangkap pergelangan tangan wanita itu dengan kuat. Sari terkejut dan mendongak. Sorot mata Darmawan memancarkan ketajaman yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Mbak, untuk ukuran orang yang sudah jago urus rumah, akting, pura-pura cerobohmu ini jelek sekali. Apalagi teh yang kau bawa ini sudah dingin. Sejak awal, wajah Sari pucat pasi, ia menundukkan kepala. Maafkan saya, Bapak. Saya sedang tidak fokus. Darmawan bersandar di kursinya, menatap tajam langsung ke mata Sari. Tatapan itu begitu mengintimidasi hingga napas Sari terasa terhenti. Apa ada sesuatu di bahuku, atau ada yang ingin kau pastikan di tubuhku? Darmawan rupanya sudah menyadari bahwa sejak awal, tatapan Sari selalu terpaku pada bahu kirinya. Dengan ekspresi kaku, Darmawan mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. Suara kancing terlepas bergema di ruang kerja yang hening. Kemejanya basah, jadi lengket. Apa Mbak mau tolong lapkan sekalian? Dari tadi, kau terus menatap bahu kiriku kan? Nah, lihat sepuasnya. Sari membelalakan mata dan mundur selangkah. Bapak. Darmawan menarik kemeja basahnya kasar dan menurunkannya ke belakang bahu. Lalu ia membalikkan badan, memperlihatkan bahu kirinya. Ini, apa luka ini yang sedang kau cari? Darmawan mengebaskan kemejanya dan menambahkan, saya tahu kau sengaja, tapi anehnya, saya tidak bisa marah, karena mata Mbak terlalu memancarkan kesedihan. Sari menunduk dan menjawab lirih, saya berdosa besar pada Bapak. Darmawan menghela napas panjang dan menatap Sari lamat-lamat. Saat Sari yang kebingungan, maju selangkah untuk menyeka lagi kemeja itu, Darmawan berbicara dengan suara rendah namun sangat berat. Mendiang suamimu itu pasti sangat mirip dengan saya ya, sampai-sampai kau nekat ingin melihat apa ada jejak tubuhnya di badanku. Sari tidak menjawab, ia malah menunduk lebih dalam.
Darmawan lalu menyentak kasar sisa kancingnya dan menurunkan ke meja itu, sepenuhnya dari bahu kirinya. Di sana, terdapat bekas luka robek yang sangat jelas, terlihat seperti sayatan senjata tajam, layaknya sebuah tato kutukan. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya sempoyongan, kakinya begitu lemas hingga rasanya ingin pingsan, tapi seolah terhipnotis, ia melangkah maju. Ujung jarinya yang gemetar menyentuh luka itu dengan hati-hati, tekstur daging keras yang sama dengan 17 tahun lalu. Benar, ini, luka ini, yang selalu aku olesi obat. Mas Bima, Mas, ini, benar-benar kamu. Sari meremas dadanya sambil memanggil nama itu dengan isak tangis pilu. Tapi, Darmawan menepis pelan namun tegas tangan Sari. Suaranya terdengar sedingin es. Mbak Sari, apa kau sanggup menanggung konsekuensi dari ucapanmu barusan? Nadanya sangat rendah, tapi di balik itu, sorot mata Darmawan juga bergetar hebat melihat tangisan histeris Sari. Saya adalah presiden, direktur di keluarga ini, dan saya punya istri. Kalau ucapanmu itu benar, lalu, selama ini kehidupan saya itu apa artinya? Sari menatap Darmawan dengan pandangan putus asa, dengan wajah yang sudah bersimbah air mata. Ia memohon, meski ini semua bohong, tidak apa-apa, melihatmu masih hidup saja sudah cukup bagiku. Darmawan menghindari tatapan Sari dan buru-buru menyambar pakaian ganti, sambil memakai bajunya tanpa menatap mata Sari. Ia berkata pelan, Mbak Sari, kumohon lupakanlah orang yang sudah mati. Menghabiskan waktu 17 tahun hanya untuk mengejar bayang-bayang orang mati. Bukankah itu terlalu menyedihkan untuk hidupmu sendiri? Kata-kata Darmawan menusuk dada Sari bagaikan belati. Terus-terusan meyakini bahwa saya adalah orang itu, hanya akan membuatmu semakin menderita. Saya mengatakan ini bukan demi saya, tapi demi kebaikan Mbak Sari. Sekarang tolong lepaskan dia dari hatimu. Hanya dengan begitu, Mbak Sari dan anak-anak bisa melanjutkan hidup. Meski suara Darmawan sangat tegas, matanya yang melirik Sari memendam kesedihan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seolah sedang menghipnotis dirinya sendiri, ia melangkah berat, meninggalkan ruang kerjanya. Kenyataannya, Darmawan memang memiliki masa lalu yang tak bisa ia ingat, terhalang kabut tebal di benaknya. Malam harinya, Darmawan mengeluarkan sebuah album foto lama dari laci terdalam mejanya. Ia menatap lekat foto-foto masa lalunya satu persatu. Album itu penuh dengan foto sejak 16 tahun yang lalu, tapi anehnya, tidak ada satupun lembar foto dari masa sebelum 17 tahun lalu. Kenangan masa kecilnya di Jakarta, cerita bahwa ia pernah hidup miskin namun, bahagia semua itu adalah gonas. Bahagia semua itu adalah kisah yang diceritakan oleh istrinya, Siska. Mengusap halaman kosong di album itu, tenggelam dalam lamunan. Keesokan harinya, Siska yang baru kembali dari liburan tiba di rumah. Begitu, melihatnya di ruang keluarga, Darmawan langsung melempar pertanyaan yang sudah ia tahan. Siska, kamu pernah bilang kan, orang tuaku meninggal dunia tepat 17 tahun lalu. Apa itu benar? Siska yang sedang meletakkan tasnya seketika, terdiam. Tapi tak lama, ia tersenyum ceria dan menjawab, tentu saja, waktu itu, kamu sangat syok, karena kecelakaan tragis itu, sampai-sampai kehilangan ingatanmu. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Darmawan mengerutkan kening dan menatap langsung ke mata Siska. Kamu bilang, ingatanku hilang karena trauma kehilangan orang tua, tapi aneh. Sebesar apa pun traumanya, masa sih tidak ada satupun pemandangan rumah masa kecil atau wajah teman sekolah yang aku ingat? Aku merasa seolah aku menjalani hidup dengan meminjam memori dari cerita-ceritamu. Siska menghampiri Darmawan dan mengusap pipi suaminya dengan lembut. Suaranya sangat manis. Pah, dokter kan sudah bilang. Kalau kesedihan itu terlalu besar, otak kita secara otomatis menghapus memori untuk melindungi diri. Waktu itu kamu kehilangan kedua orang tuamu, sekaligus, hidupmu rasanya sudah hancur. Lihat kamu susah napas dan menderita. Seperti itu, hatiku rasanya mau robek. Kalau masa lalumu tidak bisa diingat, itu artinya rasa sakitmu saat itu benar-benar tak tertahankan. Siska menyembunyikan wajahnya di dada Darmawan dan berbisik. Kenapa sekarang, kamu mengorek-ngorek luka lama itu? Kan ada aku di sisimu. Darmawan menepuk pelan punggung Siska, tapi raut wajahnya masih muram. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban untukku. Aku cuma merasa seolah ada satu bab dalam hidupku yang sengaja dirobek dan dibuang. Kehidupan sebagai Darmawan yang kamu ceritakan itu kadang terasa seperti baju pinjaman yang tidak pas di badanku. Kalau saja ada setidaknya satu foto yang tersisa. Siska mendongak, menatap Darmawan dan membalas tegas, Pah, memangnya masa lalu itu sebegitu pentingnya. Kita kan sudah sepakat melupakan masa-masa kelam itu dan memulai hidup baru.
Aku yang ada di depanmu saat ini, dan posisimu yang sekarang hasil jerih payah keringat darahmu. Inilah dirimu yang sebenarnya, baju pinjaman apanya? Siapa lagi yang pantas duduk di posisimu kalau bukan kamu? Kumohon, jangan pikirkan masa lalu, fokus saja pada kebahagiaan kita. Papa itu, suamiku, Darmawan, dan tiang utama keluarga ini. Siska mencoba menenangkan suaminya dan membawanya masuk kamar. Namun begitu pintu ditutup, senyum di wajah Siska langsung sirna. Ujung jarinya gemetar karena cemas. Siska buru-buru mengambil sebuah kotak kecil dari bagian paling dalam lemarinya. Di dalamnya, terdapat banyak foto masa kecil Darmawan, foto yang sebelumnya ia katakan tidak pernah ada. Siska membolak-balik foto itu dengan panik. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Darmawan mendekat dari balik pintu. Siska kaget dan dengan serampangan memasukkan foto-foto itu ke dalam saku jas blazernya. Siska. Bintang mendadak sakit parah. Aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Sekarang, Darmawan membuka pintu dengan panik. Siska buru-buru mengangguk. Ya, ampun Pak. Cepat pergi, kasihan anaknya. Siska ikut ke ruang keluarga melepas kepergian Bintang, Surya, Sari, dan Darmawan yang terburu-buru. Hati-hati, Pak, jangan khawatir Bintang. Ditinggal sendirian di rumah, Siska bahkan tidak bisa duduk di sofa, hanya berjalan mondar-mandir dengan gelisah di ruang keluarga yang besar. Tidak akan terjadi apa-apa. Siska mengambil cangkir teh untuk membasahi kerongkongannya, namun tangannya terlalu gemetar hingga air teh itu terguncang, dan akhirnya menumpahi baju jasnya sendiri. Aduh, panas. Jas mewahnya basah. Dalam sekejap. Mbak, cepat ambil jas ini dan cuci sekarang. Jangan sampai nodanya membekas. Cepat, teriak Siska memanggil pelayan. Pelayan datang, tergopoh-gopoh. Siska melempar jas basahnya ke kursi dan berjalan masuk ke kamarnya dengan gusar. Pelayan itu menghela napas panjang dan mengambil jas yang dilempar Siska. Sebelum turun ke ruang cuci, pelayan itu merogoh saku jas, karena kebiasaan untuk memeriksa barang berharga. Tapi, dari saku itu ia menarik beberapa lembar foto, usang yang mulai memudar. Loh, anak ini. Kayak pernah lihat di mana ya? Pelayan itu memicingkan matanya memperhatikan foto itu lekat-lekat. Dalam foto, tampak seorang anak kecil berpakaian lusuh. Tapi tatapan mata yang tajam dan hidung mancung anak itu sangat mirip dengan Surya, anak ART baru mereka. Tidak, kalau diperhatikan lagi, itu sangat mirip dengan versi muda dari Bapak, Presdir Darmawan. Pelayan itu memiringkan kepalanya lalu memanggil Pak Haryo, yang sedang lewat di lorong. Pak Haryo, lihat ini dari saku jas. Nyonya, tapi foto anak ini mirip banget sama Surya. Atau mungkin foto Bapak, waktu kecil ya, apa ini harus saya kembalikan ke Nyonya? Pak Haryo menerima foto itu dari tangan pelayan. Tanpa berkata apa-apa, Pak Haryo terus menatap foto itu lekat-lekat. Di saat yang sama, ketegangan melanda di depan ruang IGD rumah sakit. Dokter bergegas keluar dari ruang periksa dan menjelaskan kondisi Bintang. Pasien harus cuci darah, jadi transfusi bisa membebani jantungnya. Tapi saat ini, anemianya sangat parah, kalau dibiarkan akan sangat berbahaya. Kita harus segera melakukan transfusi. Masalahnya, golongan darah pasien ini sangat langka, RH, AB. Saat ini stok darah di PMI dan rumah sakit sedang kosong. Belum sempat dokter selesai bicara, raut wajah Darmawan berubah pucat. Ia melangkah maju tanpa ragu. Golongan darah saya sama dengan itu. Ambil darah, saya sekarang. Sari yang berdiri di sebelahnya merasa jantungnya copot. Ia menutup mulutnya dan menatap Darmawan tak percaya. Pasalnya, suaminya yang telah mati, Bima, juga memiliki golongan darah langka yang persis sama. Dokter menenangkan Darmawan. Bapak, secara hukum kami tidak bisa melakukan donor langsung di rumah sakit. Bapak harus ke kantor PMI cabang terdekat untuk melakukan prosedur donor darah pengganti. Nanti darah yang diambil dari sana akan dikirim ke sini. Darmawan segera berlari keluar rumah sakit. Sari berlari, mengikutinya. Setelah menunggu dengan cemas di PMI, Darmawan menyelesaikan prosedurnya dan mereka berdua bergegas kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan kembali di dalam mobil, keheningan yang sangat berat menyelimuti mereka. Sari yang duduk di kursi penumpang hanya menatap keluar jendela. Pikirannya dipenuhi kenyataan soal golongan darah Darmawan. Sambil menunggu lampu merah, Darmawan melirik tangan Sari yang bergetar. Ia memecah kesunyian dengan suaranya yang lembut. Jangan terlalu cemas. Kebetulan sekali, ya golongan darah saya sama persis, sungguh melegakan. Bintang pasti segera pulih, jadi ibu tenang saja. Mendengar suara itu, kenangan Sari bersama suaminya mendadak berputar jelas. Dulu, saat ia hamil anak kembar mereka, Bima pernah menggenggam tangannya erat dan berkata, apapun yang terjadi,
Aku akan melindungi kamu dan anak-anak kita. Bayangan wajah Bima menumpuk sempurna di atas wajah Darmawan yang kini berada di sampingnya. Darmawan kembali bertanya, waktu di rumah sakit tadi, kenapa ibu terkejut sekali saat mendengar golongan darah saya? Apa mendiang? Suami ibu golongan darahnya sama? Sari dengan susah payah mengangguk pelan, iya. Golongan darahnya sangat langka, persis seperti punya bapak. Darmawan tidak membalas lagi, hanya buku-buku jarinya yang mencengkeram setir kemudi dengan lebih kuat. Darah hasil donor Darmawan kini mengalir perlahan ke tubuh Bintang melalui selang infus. Melihat kantung darah merah itu, Darmawan baru bisa bernapas lega. Saat itu Bintang yang sudah sadar bersuara lirih, "Bapak Presdir, terima kasih banyak." Satu kalimat itu memicu emosi panas menyeruak di dada Darmawan. Sudut hatinya terasa tertusuk perih hingga ia tak sanggup lagi berdiri di kamar rawat itu. Darmawan berjalan keluar. Di lorong rumah sakit yang sepi, ia berhenti dan memegang dadanya. Tanpa sadar, ia mengusap air mata yang jatuh, menetes di pipinya. Ia tak mengerti kenapa ia menangis. Kenapa anak kecil itu begitu menyayat hatinya, tapi air matanya tak bisa berhenti mengalir. Setelah menenangkan diri, Darmawan pulang ke rumah sendirian. Begitu masuk dari pintu depan, Pak Haryo sudah menunggunya seolah bersiap-siap. "Bapak, ada yang ingin saya bicarakan. Ini adalah foto yang ditemukan di saku jas Nyonya. Karena Nyonya sepertinya sedang tidur, saya serahkan langsung ke Bapak." Menerima foto dari Pak Haryo, tatapan Darmawan berubah tajam. Anak di dalam foto itu, jelas-jelas adalah dirinya saat masih kecil. Sambil menggenggam erat foto itu, Darmawan melangkah ke kamar Siska. Darmawan mengguncang tubuh Siska untuk membangunkannya. "Siska, bangun. Coba, jelaskan ini." Siska yang terbangun sambil mengucek mata, terkejut bukan main, melihat foto di tangan suaminya. Tapi ia segera tersenyum. "Ya ampun, Pah, ternyata ada di Papa. Sebenarnya, beberapa hari lalu ada mantan pegawai bawahan almarhum ayahmu yang menghubungiku. Katanya pas bongkar-bongkar barang, lama, dia nemu foto ini terselip di dokumen, jadi dia ingin memberikannya padamu. Aku tadinya mau belikan figura cantik dan kasih ini sebagai kejutan, jadi aku simpan di sakuku. Untungnya, Papa jadi punya foto masa kecil." Siska mencoba menggenggam lengan suaminya dengan ekspresi lega, namun Darmawan menghempaskan tangannya kasar. "Mantan bawahan ayahku? Loh, terus kenapa waktu di ruang keluarga kamu ngotot bilang tidak ada satupun foto lamaku yang tersisa? Apa alasanmu sebenarnya sampai nekat bohong dan menyembunyikan foto ini?" Mata Siska langsung berkaca-kaca. "Pah, mana mungkin aku tidak mau, langsung tunjukkan. Tapi, kalau kamu lihat foto ini dan teringat lagi pada orang tuamu, aku takut kamu bakal drop dan hancur lagi. Dokter bilang kamu nggak boleh shock, kan? Aku cuma takut kamu sakit lagi." Siska mengusap air matanya, namun Darmawan memandangnya dengan tatapan dingin. "Ini terakhir kalinya aku bertanya. Dari mana kamu dapat foto ini? Kalau sampai aku kerahkan orang untuk menyelidikinya sendiri, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Paham?" Darmawan menekan Siska lebih keras, tapi Siska terus menggeleng. "Itu benar, Pah. Kok Papa nggak percaya ketulusanku sih?" Darmawan sadar ia tak bisa lagi bicara baik-baik dengan istrinya. Ia mengambil foto itu dan keluar kamar. Ia sangat yakin ada kebohongan besar di balik alasan istrinya. Darmawan berjalan di lorong gelap dan memantapkan hatinya. Sekarang, ia tak mau lagi hidup dalam ingatan yang diceritakan orang lain. Ia akan membongkar kebenarannya sendiri. Wajah Darmawan memucat saat turun ke ruang keluarga. Ia menyandarkan punggungnya di sofa, mengusap wajahnya kasar, lalu memanggil Pak Haryo pelan. "Pak Haryo, saya minta tolong." Suara Darmawan rendah dan berat. Saat Pak Haryo membungkuk, mendekat, Darmawan mengeluarkan foto itu dari sakunya. "Tolong cari orang yang bisa menyelidiki diam-diam di mana persisnya lokasi foto ini diambil. Dan, tolong cari tahu latar belakang mendiang suami asisten rumah tangga kita, seorang pria bernama Bima." Pak Haryo menerima foto itu dan mengangguk takzim. Tiba waktu makan malam. Makanan mewah tersaji, namun udara di meja makan terasa sedingin es. Bahkan suara dentingan sendok dan piring pun terdengar sangat pelan. Siska bersikap seolah tak ada masalah, tersenyum dan mengambilkan lauk ke piring Darmawan. "Pah, coba makan ini. Papa akhir-akhir ini kelihatan kurang sehat, jadi aku khusus pesankan ini." Suaranya ramah, tapi bagi Darmawan, perhatian itu hanya terasa seperti pertunjukan panggung kelas teri. Wajah pucat, Darmawan dan tatapan mata Siska yang pura-pura tersenyum namun cemas melihat semua itu, Sari merasa ada badai besar yang siap menyapu rumah ini. Malam semakin larut. Saat Sari sedang menyelesaikan pekerjaannya di dapur, Darmawan diam-diam menghampirinya. "Mbak Sari, mau jalan-jalan sebentar denganku?" Keduanya lalu berjalan bersisian di jalan setapak taman belakang. Udara malam terasa dingin,
Sari yang berpakaian tipis mengusap-usap lengannya. Darmawan yang melihatnya berhenti melangkah. Udara malam dingin sekali. Kalau mau merawat anak yang sakit, ibunya harus sehat dulu. Darmawan lalu melepas kardigan yang dipakainya dan menyampirkannya sendiri ke bahu Sari. Bapak, jangan. Saya sungguh tidak apa-apa. Bapak pakai saja lagi, nanti Bapak masuk angin. Saat Sari panik hendak melepas kardigan itu, sebelah tangan besar, Darmawan menahan bahu Sari. Sudah, diam saja, nanti kalau kamu sakit malah repot. Turuti saja kata saya. Suara dan sentuhan Darmawan begitu tegas, membuat Sari tak mampu menolak. Kehangatan dari kardigan itu, ditambah aroma sabun yang sangat familiar, membuat hati Sari bergetar. Bintang, keadaannya bagaimana? Sudah lebih baik kan? Tanya. Darmawan memecah keheningan. Berkat Bapak, dia sudah jauh lebih baik. Sungguh, terima kasih banyak. Darmawan terdiam sejenak, lalu berbicara pelan. Waktu itu, saya minta maaf karena sudah lancang menyuruhmu melupakan suamimu. Darmawan melangkah perlahan dengan wajah penuh penyesalan. Tidak apa-apa, Pak. Saya tahu Bapak bilang begitu karena peduli, jawab Sari. Darmawan menatap jauh ke depan. Suami Mbak, dia pria yang seperti apa? Ditanya soal suaminya, mata Sari kembali memerah. Dia orang yang sangat baik. Di dunia ini, orang bodoh yang cuma tahu menyayangi saya ya cuma dia. Waktu tahu, saya hamil anak kembar, dia menangis terseduh-seduh saking bahagianya. Bayangannya masih jelas di mata saya, terhanyut dalam kenangan, air mata Sari menggenang, hingga pandangannya mengabur. Karena tak bisa melihat jalan, ujung sepatu Sari menabrak batu di jalan setapak dan tubuhnya oleng ke depan. Dalam sepersekian detik, Darmawan secara refleks menjulurkan tangan dan melingkarkannya kuat di pinggang Sari, menahannya agar tidak jatuh. Tubuh Sari melekat erat pada dada bidang Darmawan. Jarak mereka begitu dekat hingga detak jantung masing-masing bisa terdengar jelas. Darmawan tahu secara akal sehat ia harus melepaskan pelukan itu. Tapi karena kehangatan tubuh Sari terasa sangat familiar, tanpa sadar ia malah mempererat rengkuhannya. Hati-hati, nanti kalau kamu terluka bagaimana? Suara bisikan rendah Darmawan menggelitik telinga Sari. Keduanya saling menatap selama beberapa detik dalam posisi seperti itu. Di mata Darmawan, bayangan dirinya yang terpantul di mata, Sari bukanlah seorang presdir Darmawan, melainkan Bima, pria yang dirindukan, wanita itu. Jantungnya berdebar kencang seolah terhipnotis daya tarik aneh itu. Namun rupanya, momen mesra itu tidak lepas dari pandangan mata orang lain. Siska berdiri di jendela lantai 2. Dari balik tirai, ia menatap lurus ke bawah, sorot matanya dingin dan mematikan. Keesokan paginya, Mbak Sari, tolong ke kamarku sebentar, panggil Siska. Ya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Di atas tempat tidur Siska, bertumpuk, baju-baju mahal bermerek serta sepatu-sepatu mewah yang masih mengilap dan sama sekali belum pernah dipakai. Siska memilih beberapa pakaian yang ukurannya sekiranya pas untuk anak-anak Sari, lalu menyerahkannya. Ini barang-barang yang aku dan suamiku beli tapi tidak pernah dipakai. Karena terlalu banyak hadiah yang datang, kami sampai bingung mau dikemanakan. Sari terkejut dan mengibaskan tangannya. Astaga, Nyonya, barang semahal ini mana berani kami terima? Saya hargai niat baiknya, tapi sungguh tidak perlu, Nyonya. Siska lalu meraih tangan Sari dan tersenyum manis. Senyum yang begitu hangat, sampai bisa melelehkan hati siapapun yang melihatnya. Mbak Sari, tidak usah sungkan. Dibuang sayang, dikasih ke orang lain juga belum tentu cocok, tapi melihat bintang dan surya, aku merasa seperti melihat anak-anakku sendiri. Hati, seorang ibu kan sama saja, pasti ingin memakaikan baju bagus untuk anaknya. Kebaikan tulus Siska itu membuat hati Sari tersentuh. Di sisi lain, ada rasa pedih di hatinya memikirkan bahwa istri sebaik ini ternyata adalah pendamping. Pria yang diduga kuat adalah suaminya. Ayo, minum teh dulu. Wanginya enak, kan? Siska menuangkan teh untuk Sari. Kemudian ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Sari. Ngomong-ngomong Mbak, sepertinya suamiku sangat menikmati jalan-jalan malam. Sama Mbak kemarin ya, dia banyak sekali memuji Mbak di depanku. Sari yang baru, mau menyesap teh. Berhenti kaku, tolong jangan salah paham ya. Suamiku itu, orangnya punya rasa simpati yang kelewat besar. Cuma lihat anjing liar kecil, yang kelaparan di jalan saja, dia bisa tidak tega dan hatinya hancur. Tatapan matanya ke Mbak Sari itu ya kira-kira sebatas rasa kasihan seperti itu. Jadi, sebaiknya Mbak Sari jangan sampai berharap yang tidak-tidak ya. Tangan Sari bergetar sangat hebat hingga ia tak bisa mengangkat cangkir tehnya ke bibir. Siska, yang puas melihat reaksi Sari, kembali tersenyum dan meminum tehnya pelan. Di tengah hiruk pikuk kota, udara di dalam ruang kerja kantor Darmawan terasa
sedingin es batu. Bapak, hasil pencocokan lokasinya sudah keluar. Darmawan, yang duduk di kursi besarnya menatap tajam amplop coklat di tangan Pak Haryo, tanpa bergeser sedikit pun. Iya, jadi di mana lokasinya? Sukabumi? Pak Haryo menunjuk ke sebuah titik di dalam laporan itu. Bukan Bapak. Di Jakarta, tepatnya di depan sebuah sekolah dasar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Bola, mata Darmawan bergetar halus. Kawasan Cikini? Benar Pak. Daerah itu sekarang memang sudah direvitalisasi jadi sudah tidak berbekas, tapi kalau dicocokkan dengan data arsip lanskap 40 tahun lalu, hasilnya cocok 100%. Darmawan bungkam 1000 bahasa. Fakta bahwa foto itu berlatar di Jakarta membuktikan bahwa kenangannya sebagai Darmawan itu nyata, tapi anehnya, dadanya malah terasa seperti ditindih batu besar. Pak Haryo kembali menyodorkan lembaran laporan yang lebih tebal dan usang. Dan saya juga sudah menemukan catatan mengenai pria bernama Bima yang Bapak perintahkan. Pak Haryo berhenti sejenak, melihat raut wajah Darmawan, namun Darmawan memberi isyarat agar ia melanjutkan laporannya. Saudara Bima tercatat tewas dalam kecelakaan lalu lintas besar 17 tahun yang lalu. Tewas? Suara Darmawan Paro tak bertenaga. Pak Haryo menunduk dalam, kecelakaan waktu itu sangat mengerikan. Mobil terbakar habis, sehingga kondisi jasad korban sangat memprihatinkan, bahkan pengambilan sidik jari pun tidak bisa dilakukan. Darmawan mencondongkan badannya ke depan meja. Tunggu dulu Pak. Katanya sidik jari tidak bisa diambil karena jasad hancur terbakar. Lalu bagaimana mereka bisa begitu yakin menyimpulkan kalau mayat itu adalah Bima? Apa tidak ada kemungkinan sedikit pun kalau itu orang lain? Pak Haryo menunjuk sebuah lembaran foto usang dari tumpukan dokumen tersebut, hanya karena sebuah dompet kulit yang tersisa. Di dalamnya ada KTP dan foto istrinya. Jadi korban langsung dipastikan sebagai saudara Bima. Pak Haryo lalu meletakkan salinan fotokopi SIM lama Bima, tepat di depan Darmawan. Saat mata Darmawan melihat wajah di foto SIM tersebut, jantungnya serasa copot. Pria dalam foto hitam putih yang sudah menguning itu jauh lebih muda dari dirinya yang sekarang, namun bentuk mata dan lekuk hidungnya. Darmawan meraba wajah di foto itu dengan jari yang gemetar. Wajah itu identik dengan wajahnya yang sering ia lihat di cermin. Bagaimana mungkin ada orang yang semirip ini denganku? Darmawan menatap kosong foto KTP itu, pikirannya kacau balau. Foto latar Cikini membuktikan ia adalah Darmawan, tapi wajah di SIM itu terus menjerit-jerit, mengatakan bahwa dia adalah Bima. Tiba-tiba rasa sakit bagai ditusuk paku es menghantam kepalanya. Ia membongkar laci mejanya dan mengambil botol obat yang rutin ia minum. Namun saat hendak menelan obat itu, gerakannya tertahan karena merasakan kejanggalan. Hari ini botol obatnya terlihat sedikit aneh. Stiker label obat sakit kepala, tulisan tangan Siska di botol itu, ujungnya sedikit terkelupas. Darmawan iseng menarik ujung stiker tulisan tangan itu dan melepaskannya. Perlahan, di bawahnya, label asli pabrik obat itu menampakkan wujudnya. Ini apa? Mata Darmawan membelalak. Di sana tertulis dengan tinta merah, peringatan yang mengerikan. Peringatan, obat saraf psikiatri, efek samping, kebingungan mental, halusinasi. Darmawan tak percaya dengan matanya sendiri, ia membacanya berulang-ulang. Siska sengaja menutupi nama obat yang asli dengan stiker tulisan tangan agar tidak ketahuan. Tangan Darmawan yang menggenggam botol itu memutih saking kuatnya. Cengkeramannya, darahnya mendidih naik ke kepala. Siska, apa yang sudah kamu lakukan padaku? Selama 17 tahun panjangnya, perhatian dan kasih sayang tulus yang Siska berikan padanya, ternyata adalah racun yang menggerogoti saraf dan ingatannya secara perlahan. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa istrinya sendiri adalah pelaku di balik ini semua. Darmawan langsung lari keluar dari kantornya dan mengemudi pulang. Begitu melangkah masuk melalui gerbang, suara tawa anak-anak memecah kesunyian taman. Surya dan Bintang sedang asyik bermain lempar tangkap bola dengan ceria. Bapak Presdir sudah pulang. Anak-anak yang melihatnya langsung berlari, menghampiri dengan wajah berseri-seri. Kalau biasanya Darmawan akan tersenyum, kebapakan, saat ini dadanya sedang diterjang badai dari neraka jahanam. Kebencian pada istrinya bercampur aduk dengan rasa iba yang menyiksa pada anak-anak yang tak berdosa ini. Kebenaran yang ia tahu terlalu panas dan berbahaya untuk diungkapkan saat ini. Darmawan menahan emosi yang meledak-ledak dan menarik napas dalam. Bapak sedang sakit ya? Tanya Surya memiringkan kepalanya. Tidak, ayo, mainlah dengan hati-hati. Darmawan tidak sanggup menatap mata jernih anak-anak itu. Kalau ia menatapnya, rasanya ia akan menangis detik itu juga. Darmawan bergegas masuk ke dalam rumah.
Melihat punggung Darmawan yang terburu-buru, Surya dan Bintang saling bertatapan. Bapak hari ini aneh ya? Iya, kelihatan lemas. Mereka mengangkat bahu dan kembali bermain kasti. Langkah kaki Darmawan tak tertuju ke lantai 2 kamarnya, melainkan ke lantai bawah tanah. Ia berdiri di depan ruang gudang yang selalu digembok. Tempat rahasia Siska yang sering ia kunjungi dengan alasan butuh waktu sendiri. Darmawan memutar engsel pintunya, tapi pintu itu terkunci rapat. Ia mengambil hiasan berat di dekat situ dan menghantamkannya ke gagang pintu. Brang, brang, bunyi nyaring menggema di lorong, tapi pintu besi itu tak bergeming. Di saat itu, entah dari mana datangnya, Pak Haryo muncul dari belakang dan mengulurkan segugus kunci. Bapak, gunakan ini. Suara Pak Haryo tenang, tapi sorot matanya menyimpan kesedihan seolah ia sudah tahu semuanya sejak awal. Darmawan merebut kunci itu dan membuka pintu. Krit. Begitu pintu terbuka, hawa dingin dari ruang bawah tanah menyambutnya, diiringi aroma parfum pekat yang menusuk hidung. Parfum yang selalu dipakai Siska. Begitu masuk, Darmawan mematung. Dinding ruangan itu dipenuhi dengan figura foto. Dari foto masa kecilnya, foto saat ia berseragam SMA, hingga gaya mahasiswa yang gagah, seolah-olah dipajang di museum sejarah hidupnya. Darmawan melangkah maju seolah terhipnotis. Tapi, begitu ia mengamati foto-foto itu dari dekat, bola matanya mulai bergetar. Pria di foto itu memang sangat mirip dengannya sampai bikin merinding, tapi dia adalah pria yang berbeda. Kepalanya menjadi putih. Sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Di sudut ruangan, tumpukan dokumen menggunung di atas meja. Darmawan dengan tangan gemetar mengambil satu bundel dokumen. Isinya adalah laporan kecelakaan aneh 17 tahun lalu. Dan di antara laporan itu, sebuah nama yang tak asing menohok matanya. Surat keterangan kematian. Bima, napas Darmawan serasa dicekik. Tepat di sebelah surat kematian itu, berderet dokumen identitas palsu yang dibubuhi sidik jari aslinya sendiri bagaikan rentengan sate. Ia membolak-balik halamannya hingga berhenti di sebuah lembaran kertas. Di sana, tertempel guntingan kliping koran yang sudah menguning. Judulnya, Mencari Suami yang Hilang. Di bawahnya terdapat wawancara keputusasaan dari Sari saat ia masih muda. Dan tepat di samping kliping itu, sesuatu yang lebih gila menanti. Selebaran orang hilang yang menampilkan wajah dirinya dengan sangat jelas. Nama, Bima, hilang 17 tahun lalu. Tulisan tebal di selebaran itu menghujam jantung Darmawan. Ternyata, selama ini, Siska sudah tahu tentang penderitaan Sari, yang menangis darah keliling kota, mencari suaminya yang hilang. Darmawan menatap sekeliling. Ruangan ini bukanlah tempat pemujaan untuk suami yang ia cintai. Tempat ini adalah makam dingin, yang dibuat untuk tunangan Siska yang sebenarnya, Darmawan asli, yang tewas dalam kecelakaan. Saat tunangan aslinya, Darmawan, meninggal, Siska tak sengaja menemukan Bima, yang wajahnya sama persis, dan ia merancang rencana gila ini. Siska menghapus semua masa lalu Bima yang amnesia, dan memaksanya mengisi kursi tunangannya yang mati. Ini bukanlah cinta, ini adalah obsesi mengerikan untuk terus mengikat orang yang sudah mati bersamanya. Mata Darmawan merah memanas, ia menoleh perlahan ke arah Pak Haryo yang sejak tadi terdiam menunduk. Pak Haryo, apakah kamu sudah tahu selama ini? Sari dan kedua anak kembar itu, mereka adalah keluarga kandungku yang sebenarnya, kan? Pak Haryo membungkuk lebih dalam dan menjawab lirih. Saya sudah mencurigainya sejak hari Bapak bermain bola kasti dengan Den Surya di halaman. Bagaimana mungkin postur masa muda Bapak bisa sepamirip itu? Yang ada di foto, dinding itu bukan Anda. Andalah pemilik wajah asli itu. Kaki Darmawan terasa lemas. Ia berpegangan pada ujung meja untuk menopang dirinya. Mata Bapak memang tidak bisa ditipu. Tapi yang paling gila, kepalaku, ini rasanya masih dipenuhi kabut pekat. Tapi setiap kali mencoba mengingat, rasanya kepalaku mau pecah di sayat pisau. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, dengan putus asa. Tapi anehnya, setiap kali aku melihat Mbak Sari, setiap kali aku mendengar suara anak-anak itu, jantungku berdetak seolah mau meledak. Pikiranku memang tidak ingat, tapi darah daging tubuhku bereaksi lebih dulu. Kalau mereka benar-benar keluargaku, dosa apa yang sudah kulakukan selama 17 tahun ini? Haryo, jeritan Darmawan menggelegar ke seluruh penjuru ruang bawah tanah. Mas, Darmawan. Sebuah suara parau terdengar dari ambang pintu. Darmawan perlahan menoleh. Di sana, Siska berdiri dengan wajah pucat pasi entah sejak kapan ia di sana. Darmawan tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Siska tajam, dengan mata yang penuh urat kemerahan. Suasana di gudang itu begitu mencekam, hingga suara napas pun terasa berdengung. Siska bergetar di bawah tatapan dingin.
Darmawan, bagaimana mungkin kamu melakukan ini padaku? Sejak awal kamu memang berniat mendekatiku untuk mencuri seluruh identitasku dan hidupku. Siska menggeleng keras sambil terisak, bukan, Mas, bukan begitu. Di hari tunanganku meninggal, kamu nyaris celaka dan aku yang tertabrak waktu mencoba menyelamatkanmu. Saat kamu sadar, kamu hilang ingatan, dan wajahmu terlalu persis seperti tunanganku yang mati. Jadi aku memberimu identitasnya. Siska terduduk, lemas di lantai dan mencengkeram ujung celana Darmawan. Belakangan baru aku tahu kalau kamu sudah punya keluarga. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku tak bisa hidup tanpamu, Mas. Maafkan aku. Kumohon, ampuni aku. Sekali ini saja. Darmawan menepis tangan Siska dengan kasar. Kamu hancurkan hidupku sampai jadi seperti ini, dan sekarang kamu berani minta ampun dengan wajah tak bersalah itu? Siska yang berlumuran air mata kembali memohon, awalnya memang iya, aku menjadikanmu pengganti tunanganku yang mati. Tapi, seiring berjalannya waktu, perasaanku berubah. Mas, sekarang, bukan tunanganku yang aku cintai, tapi kamu. Dirimu yang sekarang ini, sungguh-sungguh aku cintai. Darmawan tertawa sumbang seolah mendengar lelucon paling gila, dan menatap murka ke arah Siska. Cinta? Berani-beraninya mulut kotor itu bicara soal cinta, suara Darmawan bergetar dipenuhi amarah. 17 tahun kau kasih aku obat saraf, palsu, kau manipulasi pikiranku dengan cerita karanganmu. Itu yang kamu sebut, cinta, kamu hapus ingatanku, kau paksakan nyawa orang lain ke tubuhku dan buatku jadi robotmu, itu cinta, itu karena aku takut kehilanganmu, Mas. Karena kepalamu terluka dan lupa, semuanya, aku selalu dihantui rasa takut kalau kamu bakal ingat lagi dan kembali ke perempuan itu. Aku tak punya pilihan lain, Mas, ratap Siska. Mendengar itu, Darmawan merinding jijik. Tak punya pilihan, di depanku kamu tersenyum manis, di belakangku kamu jadikan aku orang bodoh, membohongiku 17 tahun dengan topeng, dua wajahmu itu. Kamu bukan manusia, Siska, kamu monster. Tahu kamu? Mata Darmawan menatap Siska dengan penuh kebencian dan rasa jijik yang memuncak. Siska hanya bisa menunduk dan menangis meraung-raung di lantai selama beberapa waktu. Lalu tiba-tiba, tangisannya terhenti total. Gudang itu menjadi sunyi, senyap, saking sunyinya hingga bulu kuduk berdiri. Dari sela-sela rambutnya yang berantakan, Siska mengangkat kepalanya dengan sorot mata kosong. Perlahan ia bangkit berdiri, jalannya sempoyongan melewati Darmawan dan keluar dari gudang. Punggung Siska yang melangkah gontai seperti orang hilang akal itu mirip cangkang kosong tanpa jiwa. Dengan aura sedingin es, ia berjalan menuju halaman rumah. Di halaman, Surya dan Bintang masih asyik bermain tangkap bola kasti. Bintang, pelan-pelan dong, lemparnya. Kamu kan baru kelar cuci darah dan transfusi. Jangan capek-capek, tegur Surya cemas. Nggak apa-apa kak, udah nggak sakit kok. Lagian aneh banget ya, keajaiban banget aku sama Bapak Presdir bisa punya golongan darah langka yang sama. Untung ada Bapak, nyawaku terselamatkan. Surya memutar-mutar bola kastinya dan berkata lirih. Waktu itu ibu nangis kejer banget. Katanya almarhum ayah juga golongan darahnya sama. Kebetulan yang ngeri, ya? Bintang yang mau menangkap bola terhenti sejenak kak. Kakak kepikiran, nggak sih kalau Bapak Presdir itu sebenarnya ayah kita? Aku terus-terusan ngerasa gitu. Suara Bintang yang gemetar membuat Surya tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, ya ampun, Bintang kita sudah sehatan ya? Pasti sakit ya pas transfusi. Siska keluar perlahan dari balik pohon cemara besar. Bibirnya menyunggingkan senyum, tapi matanya mati. Kedatangan Siska yang tiba-tiba membuat anak-anak terkejut dan mundur selangkah. Bintang, Tante punya obat herbal langka yang sangat manjur. Ayo masuk ke dalam, Tante kasih buat kamu, minum. Mata Bintang membulat. Sekarang, Tante? Siska tersenyum manis dan mengangguk pelan. Iya sekarang, kalau ditunda nanti khasiatnya hilang loh. Mendengar suara Siska yang mendayu, seolah terhipnotis, Bintang meraih tangan Siska dan mengikutinya. Kak, aku masuk sebentar ya, pamit Bintang. Hati Surya mendadak didera firasat buruk yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mau memanggil nama adiknya, tapi melihat punggung dingin Siska, suaranya seolah tercekat di kerongkongan. Siska berjalan menyusuri lorong dan dengan cepat menyambar sebuah benda berat, pot tanaman hias, di atas lemari pajangan. Lalu ia membawa Bintang naik menuju balkon teras lantai 3. Begitu sampai di dekat pagar pembatas balkon yang berbatasan langsung dengan jurang taman bawah, Bintang bertanya dengan ketakutan. Tante, obatnya di mana? Di sini kan tidak ada apa-apa. Seketika, raut wajah Siska berubah menyeramkan. Siska mencengkeram pelan kedua bahu. Bintang, hanya karena kamu anak kandungnya, kamu pikir kamu bisa menggantikan posisiku? Hamem.
Suaranya pelan dan tenang, tapi terdengar gemetar. Sejak kalian datang, semuanya hancur berantakan. Seandainya saja aku bisa kembali ke masa lalu, betapa indahnya. Melihat kilat gila di mata Siska, Bintang membeku tak bisa bicara. Di saat itu, Surya yang membuntuti mereka berteriak panik. Jangan, Bintang lagi, sakit. Lepaskan adikku Tante. Jeritan anak itu mengundang kedatangan Sari, Darmawan, dan Pak Haryo yang tergopoh-gopoh berlari ke balkon. Sari langsung, berwajah seputih kapas dan berlutut memohon. Nyonya, saya mohon, tolong ampuni, anak itu. Bintang tidak tahu apa-apa. Ini semua salah saya. Saya akan bawa anak-anak pergi dari sini dan tidak akan pernah kembali lagi. Tolong, Nyonya, kasihani kami. Namun, tangisan putus asa Sari justru ditanggapi dengan tawa oleh Siska. Kasihan? 17 tahun hidupku kau hancurkan, dan sekarang kau memohon kasihan? Siska yang kehilangan akal sehatnya, mengangkat pot tanaman berat itu di tangannya, meski tangannya gemetar seolah bimbang. Di sepersekian detik itu, Darmawan melesat maju memeluk Sari untuk melindunginya. Praang, pot itu terlepas dari tangan Siska dan jatuh menghantam bahu Darmawan dengan keras, pecah berantakan di lantai. Darmawan meringis menahan sakit. Tidak apa-apa, bisik Darmawan pelan. Mendengar suara suaminya yang terluka karenanya, amarah gila Siska runtuh dalam. Seketika, apa yang sudah kulakukan? Siska menatap tangannya yang gemetar, sambil melangkah mundur. Ia syok berat, keseimbangannya hilang, tubuhnya oleng, ke belakang menuju tepi pagar balkon yang sangat rendah. Nyonya. Bahaya. Pak Haryo dengan cepat mengulurkan tangannya, tapi Siska yang sudah kehilangan tenaga, kembali tersandung dan mundur selangkah lagi. Pusat gravitasinya condong ke belakang pagar balkon, dan tubuhnya terjun bebas ke bawah. Nyonya, jeritan ngeri Pak Haryo berbarengan dengan semua orang yang lari, menengok ke bawah balkon. Surya menutup matanya ketakutan, sementara Bintang tak bisa bicara sambil meremas kuat ujung baju ibunya. Di taman lantai dasar, tampak sayup-sayup tubuh yang bergerak lemah. Syukurlah, semak cemara dan rimbunnya, tanaman hias di taman bawah berhasil menahan tubuh Siska dari kematian. Obsesi 17 tahun yang ia bangun susah payah, kini runtuh tak bersisa. Di atas balkon, Darmawan mengernyitkan dahi merasakan ngilu di lengannya. Lengan, kemejanya mulai diwarnai bercak darah pekat, tapi ia sama sekali tidak memedulikan lukanya. Ia menarik Sari beserta kedua anaknya yang gemetar, ketakutan ke dalam pelukannya sekaligus. Bapak, lengan Bapak berdarah. Surya menangis sambil memegangi lengan baju Darmawan. Bintang pun menyembunyikan wajahnya di dada Sari sambil terseduh-seduh. Darmawan mengelus kepala anak-anak, itu bergantian, sambil menarik napas dalam, tidak apa-apa. Sekarang sudah aman, Bapak ada di sini. Dan akhirnya, ia memuntahkan pengakuan yang selama ini tertahan. Maafkan aku, Sari. Mendengar suara itu, Sari yang gemetar mengangkat kepalanya dan menatap mata Darmawan. Aku membiarkan kamu dan anak-anak kita sendirian di tempat yang sedingin ini. Maafkan aku, Sari, maafkan Mas. Air mata Darmawan menetes deras, mengenai pipi Sari. Sari merasa tubuhnya lumer, kakinya tak kuat menopang. Tubuhnya lagi, ia terduduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala bebannya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, suatu siang yang cerah, Sari dan Darmawan, kini dengan identitas aslinya, Bima pergi menjenguk Siska di sebuah rumah sakit jiwa. Mas, hari ini kita makan malam steak ya? Aku udah pesankan, kesukaanmu, jadi pulang jangan malam-malam loh, paham? Siska berbicara dengan sebuah boneka usang di pelukannya sambil tersipu malu, seolah boneka itu hidup. Luka fisiknya telah sembuh, tapi waktu di dalam kepala Siska membeku selamanya. Di masa 17 tahun lalu, momen di mana ia paling bahagia dengan tunangan aslinya. Menyaksikan pemandangan itu dari ambang pintu, sudut hati Sari terasa pilu. Suster, tolong ini nanti diberikan pada Nyonya Siska ya untuk camilan, pesan. Sari sambil menyerahkan kantong kresek penuh makanan kesukaan Siska. Apa ada keluhan atau barang yang kurang untuk Nyonya? Suster yang menerima kantong itu, menatap Sari dan menjawab pelan. Kebetulan saya mau sampaikan hal ini, Nyonya. Siska itu, meskipun ada ranjang, beliau selalu memaksakan diri tidur di lantai yang dingin. Kalau ditanya kenapa, dia cuma jawab, orang seperti saya tidak pantas tidur enak. Melihatnya terus-terusan menyiksa dirinya sendiri, rasanya, iba sekali hati saya. Mendengar itu, mata Sari berkaca-kaca memerah. Nyonya rumah yang dulu hidup, bergelimang harta dan kemewahan, kini turun derajat tidur di lantai keramik yang dingin untuk menghukum dirinya sendiri, membuat dada Sari terasa sesak. Suster, kalau Nyonya sedang agak sadar, tolong sampaikan padanya ya, suruh beliau, jangan tidur di lantai dingin lagi. Bilang padanya, anak-anak kita sekarang, sudah tinggal di rumah yang hangat dan aman, jadi dia tidak perlu merasa bersalah lagi.
Setetes air mata mengalir di pipi Sari. Bima, Darmawan, yang berdiri di sebelahnya juga menatap Siska. Siska, 17. Tahun itu waktu yang sangat panjang. Kau pasti sangat tersiksa kan? Sekarang, lupakanlah Darmawan. Aku sekarang akan kembali menjadi Bima di sisi keluargaku. Kau juga. Lepaskanlah penjara yang kau buat sendiri itu dan beristirahatlah dengan tenang. Meski Bima berkata begitu, Siska sama sekali tidak mendongak. Ia hanya tersenyum kekanak-kanakan menatap bonekanya. Senyum polos yang justru membuat orang yang melihatnya merasa terluka. Mas, aku juga sudah memaafkan wanita ini, ucap Sari pelan. Hidup menyimpan kebencian itu hanya membuang sisa waktu kita yang berharga. Aku harap dia juga bisa tenang sekarang. Pengampunan Sari adalah belas kasih untuk Siska, sekaligus ucapan perpisahan terakhir dari penderitaan 17 tahun, untuk membebaskan dirinya sendiri. Menembus malam panjang yang kelam itu, pagi di kehidupan yang sesungguhnya mulai terbit secara perlahan. Bima dan Sari kembali ke rumah mewah mereka. Mobil berhenti tepat di depan beranda utama, dan Pak Haryo dengan sangat taksi membukakan pintu untuk Sari, lalu menyodorkan tangannya. Sari terkejut melihat perlakuan Pak Haryo yang berubah drastis dan ragu-ragu menatapnya. Namun Pak Haryo menatap Sari dengan penuh kelembutan bak melayani tamu negara. Silakan turun, Nyonya Besar. Sari menjawab dengan nada gemetar. Pak Haryo, jangan panggil saya begitu. Saya ini cuma, tidak, Nyonya. Meskipun terlambat, tapi hari ini semuanya telah kembali pada tempat yang seharusnya. Silakan melangkah dengan tenang, Nyonya Besar. Dengan dorongan hangat dari tangan kokoh Pak Haryo, Sari turun dari mobil. Di lobi dalam rumah, seluruh pelayan rumah telah berbaris rapi menjadi dua barisan. Begitu Sari masuk, mereka serentak membungkukkan badan memberi hormat, dalam-dalam. Pak Haryo berdiri di tengah mereka dan berseru dengan nada berwibawa, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, Nyonya rumah sejati keluarga, ini adalah Ibu Sari. Mulai sekarang, tidak boleh ada sedikit pun kelalaian atau sikap kurang ajar dalam melayani Nyonya Besar. Kalian paham? Baik, siap, Pak. Jawaban serempak dan lantang dari para pelayan itu menggema di ruang keluarga. Sari teringat akan dirinya yang lusuh di hari pertama melangkah ke rumah ini, lalu melihat posisinya sekarang yang berdiri tegak sebagai Nyonya Besar rumah. Hatinya penuh dengan haru, Sari menundukkan kepalanya sedikit pada Pak Haryo untuk berterima kasih. Dan akhirnya sadar bahwa ia telah kembali ke tempat yang memang menjadi miliknya. Bima meraih lembut tangan Sari yang masih bingung seolah bermimpi, dan menuntunnya menaiki tangga. Seakan ingin membayar 17 tahun waktu yang hilang, hal pertama yang ingin ditunjukkan Bima adalah pemandangan terindah dari rumah ini. Mereka berdua berdiri bersandar di pagar pembatas balkon lantai 3. Di halaman bawah, tampak Surya dan Bintang sedang bermain lempar bola kasti dengan semangat, sama seperti sebelumnya. Bintang, kali ini agak tinggi ya. Tangkap, yang benar. Siap Kak, tenaga aku udah full nih. Tawa lepas anak-anak itu bergema memecah udara sore. Mendengar suara tawa itu, barulah Bima dan Sari merasa rumah besar itu benar-benar bernyawa. Bima merangkul hangat bahu Sari, lalu mengecup pelipis Sari dengan lembut dan berbisik, sayang, kamu ingat, tidak janji kita waktu kita masih ngontrak di petakan sempit dulu? Aku janji kalau sudah banyak uang, aku akan membelikanmu rumah yang ada halamannya, supaya anak-anak bisa lari-larian bebas, kan? Butuh waktu 17 tahun ya untuk menepati janji itu. Sari terkejut, ia menutup mulutnya, lalu mendongak menatap Bima dengan mata berair. Mas sudah ingat semuanya? Bima tersenyum lembut dan mengangguk. Sedikit demi sedikit. Aku ingat saat kita cuma bisa berbagi sebungkus mie instan di kontrakan itu, tapi kita sangat bahagia. Saat tahu di perutmu ada malaikat kecil kita. Hari di mana kita berpelukan sambil menangis dan tertawa bahagia, semua momen berharga itu perlahan kembali padaku. Bima mengusap lembut sudut mata Sari yang basah dengan ujung jarinya, lalu ia menarik istrinya itu lebih dalam ke pelukannya. Istana, ini bukan lagi milik Darmawan yang palsu. Ini adalah rumah asli untuk keluarga kita. Sekarang gak ada satupun orang yang bisa mengusir kita dari sini. Dengan seluruh kekuatan dan nyawa yang aku punya, aku akan melindungi senyummu dan anak-anak kita sampai akhir hidupku. Aku mencintaimu, Sari. Sumpah setulus hati itu membuat Sari membenamkan wajahnya di dada Bima dan menumpahkan tangis bahagia. Segala kesedihan, tahun-tahun penuh penderitaan dan kenangan mengerikan, seolah terbasuh bersih oleh air mata itu. Tiba-tiba, teriakan ceria anak-anak dari bawah memecah momen romantis tersebut. Bapak, sampai kapan pacaran terus sama ibu di atas? Katanya mau latihan main kasti, bareng kita.
teriak Surya sambil mengayun-ayunkan sarung tangan kastinya ke atas kepala. Di sebelahnya, Bintang ikut melompat-lompat melambaikan tangan, dengan ceria, panggilan Bapak yang selama 17 tahun lamanya tak pernah terdengar, panggilan yang sangat merobek rasa rindu di dada. Bola mata Bima bergetar haru. Ia mencondongkan badannya keluar balkon dan membalas senyum anak-anaknya dengan tawa lebar. Iya, anak-anak nakal. Bapak, turun sekarang. Surya, kalau hari ini kamu tidak bisa tangkap lemparan bola, Bapak, jangan harap malam ini kamu boleh makan malam. Setelah melewati waktu 17 tahun yang panjang dan berputar-putar, akhirnya mereka menemukan tempat mereka bernaung. Sinar mentari senja menyiram kepala keluarga itu laksana berkah dari langit. Kini, kehidupan sejati mereka yang sesungguhnya di mana tak ada lagi kebohongan dan hal yang perlu ditakutkan baru saja dimulai. Bagaimana perasaan Anda jika suami Anda yang tak pernah Anda temui selama 17 tahun ternyata tidak mengenali Anda dan telah menjadi seorang konglomerat berdampingan dengan wanita lain? Silakan ceritakan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda meninggalkan komentar berbunyi hari cerah, saya akan berdoa dengan sepenuh hati agar setelah masa gelap panjang dalam hidup Anda, cahaya matahari yang terang benderang akan segera menyinari Anda. Sama seperti ketulusan Sari yang mampu mengikat keluarganya kembali utuh, dukungan berupa like dan subscribe dari Anda adalah semangat dan kekuatan besar bagi saya. Saya merevisi naskah ini belasan kali demi mencari cara terbaik agar dapat memberikan rasa haru yang mendalam bagi Anda semua. Jika video sederhana, saya bisa memberi sedikit penghiburan untuk Anda. Itu adalah kebahagiaan terbesar saya. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir hari ini.